Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul tinjauan pustaka. Dan di sini kami mewakili dari kelompok kami dengan saya sendiri Anissa Mufida dan teman saya Esa Nur Fadila. Dan langsung saja kita masuk ke materi, yaitu yang pertama adalah pengertian tinjauan pustaka. Menurut Gandas, tinjauan pustaka adalah bab yang mengemukakan sejumlah teori serta pendapat ahli terhadap fokus penelitian yang ingin dilakukan. Jadi secara singkat, dalam tinjauan pustaka ini mencirikaskan sebagai bagian yang mengemukakan teori dan pendapat para ahli terhadap masalah serta dasar dalam penelitian yang dilakukan. Tinjauan ini harus mengandung penilaian kritis terhadap penelitian terdahulu dan simpulan yang menyatakan dengan jelas relevansi penelitian Anda atau penelitian yang kita lakukan terhadapnya. Dan selanjutnya adalah sumber tinjauan pustaka. Yang pertama adalah dari buku teks. Buku teks merupakan arsip ilmu pengetahuan tentang berbagai segi kehidupan, berbagai ilmu pengetahuan. Dan buku teks bisa juga diartikan salah satu jenis buku pendidikan yang berisi uraian bahan tentang mata pelajaran atau bidang studi tertentu yang disusun secara sistematis dan telah diseleksi berdasarkan tujuan tertentu. Kedua yaitu jurnal penelitian. Jurnal penelitian adalah majalah ilmiah yang berisi hasil-hasil penelitian dan pertemuan ilmiah, misalnya seminar yang diterbitkan oleh himpunan profesi ilmiah. Jurnal ini berisi lebih dari satu artikel yang merupakan hasil karya para pakar dan ilmuwan. Misalnya jurnal penelitian yang diterbitkan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Dan yang ketiga adalah tesis, skripsi, dan disertasi. Skripsi, tesis, dan disertasi adalah karya tulis ilmiah yang disyaratkan untuk lulus pendidikan jenjang S1, S2, dan S3. Dalam penulisan skripsi, tesis, dan disertasi sebenarnya sama, yang beda adalah semakin tinggi tingkatannya maka semakin dibutuhkan banyak data-data yang otentik dan teori yang harus dirujuk sebagai dasar penelitian, dan juga cara penyajiannya, mulai dari hanya mendeskripsikan suatu objek penelitian sampai dengan menghasilkan suatu teori berdasarkan fakta-fakta yang empiris. Dan yang keempat adalah buletin. Buletin adalah tulisan ilmiah pendek yang terbit secara periodik yang berisi catatan-catatan ilmiah atau petunjuk ilmiah tentang suatu kegiatan operasional, dan singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik oleh suatu organisasi atau kelompok profesi. Yang kelima adalah media elektronik dan internet atau online. Di era globalisasi dengan kemajuan yang sangat pesat di bidang informasi dan teknologi, banyak informasi ilmiah yang tersedia diakses secara elektronik maupun online. Informasi ilmiah tersebut tersedia di media seperti CD, rekaman suara, rekaman video, dan lewat internet. Mencari informasi ilmiah secara online mempunyai beberapa keuntungan, yaitu antara lain tersedia banyak informasi yang dapat kita pilih. Informasi elektronik biasanya baru karena proses lebih cepat daripada literatur yang berupa media cetak, dan hasilnya sudah berupa tulisan yang bisa langsung dipakai atau diedit sesuai kebutuhan kita. Dan selanjutnya rekan saya Esa Nur Fadila akan melanjutkannya. Baiklah, saya akan melanjutkan. Materi selanjutnya adalah manfaat tinjauan pustaka. Yang pertama, menguraikan variabel. Manfaat yang didapatkan dari pembuatan tinjauan pustaka ialah dapat menguraikan sejumlah variabel umum dalam penulisan, di mana jika dalam sebuah penelitian ada yang variabel dependen dan independen. Yang kedua adalah memberikan batasan. Secara langsung, proses dalam pembuatan tinjauan pustaka yang baik akan mampu memberikan batasan terhadap tulisan yang bisa adalah meningkatkan kepercayaan. Bagian tinjauan pustaka akan mampu meningkatkan kepercayaan pembaca. Hal ini lantaran apa yang dituliskan selalu berdasarkan pada teori serta referensi dari penulis-penulis sebelumnya, yang tentu saja kondisi ini menghilangkan kefiktifan penulisan karya ilmiah. Oke, baiklah, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan kalimat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.